bisa sukses di bisnis eco-racing ini. Impian, kenapa impian itu harus besar? Tadi energi. Nah sekarang Kang Nanda kira-kira pengen mobil kapan? Jangan dulu berpikir pengennya kapan. Sesertnya hati pengennya kapan? April tanggal pas pemilu. pas 17 April. 2019. Sekarang kita jadikan 10 kanan, 8 kiri. 8 kiri 10 ya. Nah bagaimana caranya bisa mencapai? Andi, sekarang impian mobil kayak apa? 2 tanggal 10 April 10 April 2019. Sekarang sekarang jaringan berapa? 77 101. Yakin nggak bisa tercapai? Balik lagi, yakin nggak bisa tercapai? Banyak orang yang yakin, banyak orang yang optimis, tapi dia nggak aktif alias pasif. Alias pasif. Contoh, misalkan kita yakin, wah yakin, tanggal misalkan 17 April 2019 saya mau video, tapi prospek sehari misalkan cuma 1, cuma 2, misalkan sebulan cuma prospek 10 orang, 50 orang, kira-kira bisa nggak? Jantungnya bisnis ini presentasi. Nah tadi kenapa bisa tercapai impian itu? Karena energi selaras. Nah pastikan kita menuju impian kita itu. Misalkan kita pengen impian yang secara mustahil untuk orang biasa gitu, untuk katakan pikiran orang biasa. Nah tanggal 17 April nggak mungkin, orang istilahnya daftar berapa bulan udah berapa bulan? Ada 2 bulan. 2 bulan lebih. 2 bulan lebih. Ya kan baru 8 berbanding 10. Gimana bisa mendapatkan impian itu? Sedangkan 2 bulan aja cuma 8 berbanding 10. Nah, jadi intinya ini kita harus menuju ke situ. Jangan pasif, tapi harus aktif. Aktif di sini menuju impian itu. Misalkan contoh kita pengen buka usaha misalkan kita belum punya modal nih, kita pengen buka usaha toko baju. Nah kalau misalkan kita nggak punya modal toko baju, nah minimal kita punya startnya. Misalkan start nggak punya, kita minimal misalkan modal baju biasa aja. Misalkan nggak punya modal ya minimal kita nggak reseller dulu. Nah menuju impian ke situ. Kenapa? Nanti suatu saat Allah akan menyampaikan impian kita. Allah yang menyampaikan. Karena hukum alam seperti itu. Sunatullahnya bekerja. Bayang benar. Nah ketika saya mendapatkan impian, saya pengen 10 Desember mau video, secara logika memang nggak mungkin. Kenapa saya bilang nggak mungkin? Ya memang nggak mungkin secara logika. Karena kalau misalkan melihat kondisi waktu itu, saya punya hutang sampai 70 juta ketika pertama daftar. Hutang saya masih 70 jutaan. Kondisi saya baru menikah. Motor aja kredit. Motor baru kredit 3 hari. Yang tadi banyak dan sebagainya. Terus saya tiba-tiba mendapatkan impian dan cuma bermodalkan 3 juta. 3 juta itu punya Kang Isan, 2 juta buat daftar, 1 juta buat akomodasi. Bagaimana bisa memutarkan uang 1 juta hingga akhirnya dalam waktu sekian hari, sebulan lebih bisa dapat mobil? Nggak mungkin. Udah puyeng duluan, apalagi yang hutang banyak, yang ini banyak kan. Karena dan buat sehari juga pusing. Benar kan? Tapi kalau misalkan kita bergerak aktif menuju ke sana, energi kita menyamakan dulu. Misalkan contoh kata UYM, kalau misalkan kita pengen rumah, datang terus ke rumah itu. Nah kita salawati pengen rumah itu. Nah untuk apa? Untuk menyamakan energi kita dengan rumah itu. Ketika energi itu selaras, maka otomatis suatu saat akan tercapai. Tiba-tiba ada aja kita dikirimkan orang yang isinya potensi, orang-orang yang hebat, atau misalkan tiba-tiba ada yang japri kita langsung dia tadinya udah jadi chat dengan yang lain. Ya, tapi kok kurang sering. Terus kemudian tiba-tiba nelfon kita, tiba-tiba dia mau join. Nah tiba-tiba ada yang chat seperti itu. Dan tiba-tiba pikiran kita keluar potensi-potensinya. Oh, pengen seperti ini, pengen seperti ini, pengen seperti ini. Karena memang tadi energi itu, ya memang itu seperti itu. Nah jadi kembali kan ada hukum law of attraction. Jadi memang ada hubungan gitu.
kalau misalkan bukan saya yang menarik, bisa saja kawan-kawan yang menarik seperti itu. Jadi itu konten yang menarik. Dan kebetulan coba sebelumnya, karena kan ada nggak pikiran sebelumnya sebelum kesini pengen berubah, pengen cepet dapat mobil, gimana caranya? Ada kayak pikiran gitu dari rumah ada kepikiran pengen mobil pengen mobil cepet, gimana caranya kan? Kang jadi ada nggak pengen perubahan sebelumnya? banyak anak. Ya sebelum kesini Belum sih. belum, tapi sebelumnya ada. Ada. Itu akhirnya apa, suatu saat pasti dipertemukan. Jadi suatu pertemuan tidak ada tidak ada yang kebetulan. Kenapa? Karena energinya itu sama. Kalau misalkan energi sama, nah makanya penting kalau misalkan kita pengen impian kita tercapai, kuncinya pertama optimis dan juga aktif. Karena ada 4 karakter manusia. Kami udah sampaikan 4 karakter manusia, di mana istilahnya yang pertama ada yang orang pesimis dan juga pasif. Pesimis plus pasif. Dan banyak orang yang pengen sukses, pengen berubah kehidupan, tapi nggak yakin dengan dirinya bahwa dia bisa mencapai impiannya, nggak yakin dengan dirinya bahwa dia itu diciptakan memiliki potensi yang terbaik, nggak yakin dengan istilahnya, pokoknya nggak yakin dengan sikapnya terhadap diri sendiri aja nggak yakin, apalagi bisa merubah kehidupan. Dan juga dia juga pasif, diem aja gitu. Istilahnya ini tuh pengen mau video tapi takut ditolak, pengen istilahnya ada yang menerima tapi mau kesana takut menangkap sebagainya. Nah ini, tapi banyak sekali orang yang seperti ini, pengangguran dan sebagainya, banyak seperti ini. Kenapa? Karena mereka pesimis terhadap masa depannya, dan mereka juga pasif, tidak bergerak. Dan ada yang kedua yaitu pesimis tapi aktif. Nah, member kita banyak yang bergerak, promosi, prospek dan sebagainya, tapi mereka nggak yakin dengan potensi dirinya, nggak yakin bahwa dia bisa sukses. Akhirnya apa? Itulah yang jadi energi ke dia. Akhirnya apa? Ketika dia prospek, ketika dia melakukan promosi, nah orang lain menanggap energi tersebut. Akhirnya apa? Dia nggak join si orang tersebut. Akhirnya nanyain, Kang Dani ini gimana, kok saya udah melakukan cara yang Kang Dani share, misalkan presentasinya seperti ini, kita harus antusias dan sebagainya, tapi kok belum join? Kenapa? Karena dia bermasalah dengan dirinya sendiri. Dia pesimis, dia nggak yakin. Jadi walaupun aktif, jadi aktifnya sekedar aja gitu, asal-asalan aja, jadi nggak benar-benar maksimalkan potensi. Dan ada juga yang ketiga yaitu optimis tapi pasif, yakin dengan dirinya, dia memiliki ilmu yang banyak dan sebagainya, tapi pergerakannya kurang. Ada juga di sini yang seperti itu, lulusan S2 tapi dalam waktu sebulan hanya prospek cuma 5 orang. Gimana bisa dapat mobil yuk? Sedangkan kumpulan kan seperti itu kan. Nah terus yang terakhir ada optimis aktif. Nah kenapa kita penting optimis aktif? Supaya menyamakan energi tadi. Kita harus yakin bahwa impian kita bisa tercapai, terus menujulah ke sana. Nanti juga tiba-tiba ada aja keajaiban. Padahal itu bukan kebetulan, karena kita benar-benar memfokuskan pikiran kita ke situ. Nah banyak di antara kita yang istilahnya berdoa kayak ya Allah kayakan saya, ya Allah kayakan saya, ya Allah kayakan saya, tapi pikirannya kenapa sih saya seperti ini? Oh saya masih banyak hutang, oh saya ini saya itu. Jadi yang difokuskan itu hutang, yang difokuskan itu ditolak, yang difokuskan itu nggak bisa. Akhirnya apa? Ya itulah yang dia terima, karena pikiran itu mengandung energi sampai 63.000 energi. Kebayangkan Anda? Masa enggak? Nah Kang Angga juga dekorasi nggak kebetulan, karena Kang Angga pengen perubahan. Akhirnya apa? Tiba-tiba dikenalkan, meskipun beberapa kali menolak, akhirnya terbuka juga kan. Akhirnya daftar juga, karena pengen perubahan. Kita semuanya sama pengen perubahan, kita semuanya energinya sekarang sedang sama. Nah untuk itu harus samakan frekuensi dulu, supaya apa? Melangkah kita tidak tidak tanggung lah. Jadi tadi 63.000 energi. Nah jadi kita harus coba dulu pikiran kita, diawali pikiran. Nah kalau kemarin kita bahas tentang vibrasi itu ya istilahnya getaran hati, getaran rasa. Nah rasa ini mempengaruhi. Saya juga kemarin menyampaikannya di rumah tentang 7 kunci sukses. Oke, impian bagus, tindakan harus ada juga. Impian DNA, Dream and Action. Banyak sekali yang punya impiannya beribu-ribu impian, atau misalkan beratus-ratus impian banyak, tapi actionnya dikit. Ya gimana mau kecapai? Kalau misalkan impian satu,
terus kemudian action 1000 itu masih ada kesempatan untuk sukses. Terus kemudian yang ketiga apa nih, keyakinan. Kalau misalkan bertindak cepat, bertindak banyak, tapi nol keyakinan, kira-kira hasilnya gimana? Nol. Nah ini kita harus optimis. Nah kalau seperti itu berarti apa? Masih pesimis. Oke, impiannya udah ada, tindakan udah banyak, tapi kok ditolak ya? Karena masih bermasalah dengan diri sendiri. Dia masih pesimis dengan dirinya. Dia nggak yakin dia bisa sukses. Nah jadi apa? Keyakinan itu sistem mengalir. Sistem mengalir. Makanya keyakinan juga harus pol. Keyakinan juga harus pol. Misalkan keyakinan 1000, impian 1, tindakan 1, terus kemudian full keyakinan 100%, yakin 100%, insya Allah orang yang istilah kita presentasi jadi juri. Tapi kalau misalkan keyakinan kita setengah-setengah ya wajar. Kalau misalkan perlu follow up lagi. Kalau misalkan keyakinan kita 0, ya udah gitu. Mau berapa kali presentasi pun ya susah. Coba yang begini. Martin OV itu nonton. Nah, terus apalagi setelah keyakinan? Kecepatan penting. Kecepatan sistem pengalih. Banyak sekali kita misalkan udah yakin udah ini, terus kemudian wah insya Allah bisa join. Misalkan keyakinan kita 80%, tapi kita kalah cepat dengan yang lain. Akhirnya apa? Misalkan wah saya yakin si orang ini bakal join, si orang ini bakal join, nanti besok saya akan temui si orang ini. Pokoknya potensinya luar biasa. Pas besok datang ke sana, ternyata udah dipresentasi sama yang lain. Ternyata udah join ke yang lain. Pas hari sebelumnya. Kenapa? Karena kita kurang cepat. Percepatan ini sistem pengalih juga kawan-kawan. Kalau misalkan kecepatan 1000 kali cepat, 1000 kali lebih cepat, insya Allah bisa cepat. Di sini bukan orang yang lebih dulu yang sukses, tapi siapa orang yang bergerak cepat, orang yang mengikuti langkahnya. Nah, misalkan contoh, Akaveri ini udah gratis 10 video, udah gratis 4 Pajero dalam waktu 10 bulan. Nah, bagaimana cara menyalipnya supaya kita bisa seperti itu? Intinya di sini udah ada yang pro director belum kan? Masih ada kesempatan. Oke, misalkan kecepatan Akaveri ini misalkan 500 km per jam. Nah, pastiin kita 1000 km per jam. Suatu saat pasti kesusul. Nah, makanya kita harus cepat. Orang yang menunggu hasil pasti dapat hasil. Cuma sisa-sisa dari orang yang bertugas. Jadi kita harus bergerak cepat. Sebelum saya join juga, eco-racing di Singapura udah banyak. Di Tasik udah banyak kan? Udah banyak menyebar kemana-mana. Nah, tapi kok bisa sekarang Tasik lebih banyak di tim kita? Nah, karena gerak cepat tadi. Nah, tadi impiannya apa? Satu, pertama impian. Kedua, tindakan. Terus ketiga, keyakinan kita harus full. Terus yang keempat, kecepatan. Misalkan contoh, teman kita misalkan udah ada 10.000 km di sana, terus kita baru mulai, terus dia cuma kecepatan 20 km per jam, kita memiliki kecepatan 100 km per jam, kira-kira kesalip nggak? Pasti suatu saat kesalip, suatu saat pasti sama, apalagi dia berhenti. Nah, makanya kita harus terus bergerak, jangan pesimis. Wah, Kang Dani mah enak udah duluan, bisa kesalip kok. Kalau misalkan saya berhenti atau misalkan saya mulai kendor, nah kawan-kawan cepet lagi terus, tidak pernah berhenti, tidak pernah berhenti dan tancap gas tanpa rem, udah kebayang. Nah, terus kemudian ini belajar, kita mesti belajar. Kenapa belajar penting? Kalau misalkan empat hal ini udah punya, terus kita enggak belajar. Contoh misalkan saya udah melakukan 4 hal ini, tapi kok belum sukses ya? Nah, terus kemudian kita nggak mau belajar. Akhirnya apa? Ya udah gagal. Misalkan hari ini contoh kita presentasi, terus kemudian gagal closing. Nah, kalau misalkan kita nggak introspeksi, gimana kita bisa untuk memposisikan dia? Nah, mungkin ada penyampaian seperti ini yang kurang. Mungkin ilmu ini yang kurang. Mungkin saya kurang yakin. Mungkin pikiran saya lagi nggak karuan atau rasa saya lagi negatif dan sebagainya. Jadi penting belajar. Kalau saya pribadi ketika pertama saya gabung di sini, setiap malam apa sih yang kurang? Kenapa omset saya turun? Kalau misalnya saya turun 100.000 aja, saya langsung berpikir lagi ketika di awal, kenapa nih kurang? Berarti besok harus apa nih yang istilahnya yang hari ini nggak dilakukan? Siapa sih yang hari ini yang tadinya udah di goal setting harian, hari ini buat di presentasi tapi nggak di presentasi, berarti besok harus ditemui. Nah, sampai di awal kan saya bilang kalau misalkan di awal
Kalau saya nggak closing, saya nggak makan, nyari perjuangan di awal. Seperti itu nih. Kenapa ini? Jadi balik lagi tadi, belajar ini poin ketujuh dulu, hal dulu. Nah, belajar terus kemudian terakhir integritas. Jadi integritas ini apa? Nah, ini seorang pemimpin harus punya integritas. Integritas itu ucapan dengan tindakan sama. Ucapan dan tindakan sama. Ketika misalkan integritas cacat, susah lagi untuk dapat kepercayaan orang lain. Kalau kita pengen jadi pemimpin, pengen jadi leader, harus punya integritas. Kita harus benar-benar mengembangkan jaringan, benar-benar istilahnya di sini kita bangun network. Ketika network itu terbangun, kepercayaan udah loyalitas, kita integritasnya kuat. Ketika kita punya produk apapun, orang akan mudah beli ke kita. Orang lebih percaya ke kita daripada yang lain. Ketika integritasnya udah oke. Nah, yang terakhir adalah keikhlasan. Menerima. Jadi kita membina dengan ikhlas. Kita membantu dengan tulus. Kita menawarkan bisnis ini bukan hanya karena sekedar uang, tapi kita menginginkan apa? Jadi itu visi misi perusahaan. Contoh gini, ketika saya menyampaikan setidaknya ketika kita udah menyampaikan bisnis ini, setidaknya kita udah menyampaikan bisnis ini, kita udah dapat pahala. Dapat pahala dari apa? Yang menghirup udara siapa nih? Manusia, tumbuhan, hewan menghirup, tumbuhan, semua makhluk hidup ya. Nah, apa jadinya kalau misalkan kita terus-terusan menghirup gas CO? Misalkan di ruangan khusus saja, kita sendiri, terus kita nyalain motor terus-menerus, kira-kira gimana? Meninggal dunia. Dan banyak sekali orang yang udah meninggal dunia gara-gara gas CO. Nah, sekarang dengan eco-racing bisa menghilangkan gas CO. Kira-kira itu pahala nggak? Pahala. Karena kita udah sedekah udara bersih. Dan kita mengajak orang lain supaya seperti itu juga. Nah, pahalanya berkali lipat ketika mereka melakukan itu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kita mengajak ke sini untuk apa? Sejahtera. Untuk sukses. Kita mengajak orang untuk sukses. Kira-kira mengajak orang untuk kesuksesan, pahala bukan? Pahala. Pahala untuk membuat kehidupannya. Karena banyak sekali orang yang bermasalah. Masalah utamanya itu ekonomi, yang kedua cinta. Seringkali yang bermasalah itu dua hal itu. Yang lain jarang di ini. Jadi dua hal itu. Kalau misalkan masalah ekonomi udah benar-benar berat, kadang-kadang orang jadi jahat. Atau misalkan masalah dengan keluarga, kadang-kadang jadi ini. Jadi dua hal itu yang penting. Kemiskinan dekat dengan setan. Iya. Terus kemudian hubungan juga bisa bermasalah kalau misalkan keuangan bermasalah. Dapur. Dapur 30. Nah, kita di sini untuk apa? Untuk memperbaiki ekonomi, ekonomi dari orang. Nah, setidaknya ketika kita udah menyampaikan bisnis ini, kita udah mendapatkan pahala. Sebarkan itu, dakwahlah terus, karena yakin Allah itu membayar kita. Nah, cuma bagaimana caranya supaya tadi impian ini terwujud? Nah, impian kita harus besar tadi, harus besar dan juga harus tertulis. Kenapa harus tertulis? Di sini kan udah jelas, udah pernah saya sampaikan juga di penelitian, sebuah penelitian yang di Universitas Harvard tahun 79. Nah, yang punya impian cuma sekian persen, mungkin sekitar 30%. Nah, terus kemudian di sini ada yang istilahnya impiannya tertulis, hanya segelintir orang yang tertulis, hanya sekian persen, mungkin 8% yang tertulis. Dan apa yang terjadi setelah 10 tahun kemudian dikumpulkan, ditanya lagi, nah istilahnya bagaimana kehidupan kamu sekarang? Nah, orang yang nggak punya impian, kehidupannya bagaimana? Kehidupannya menengah ke bawah, bahkan ada yang miskin. Nah, orang yang punya impian tapi tidak tertulis, hanya ditancapkan di otak, mereka kehidupannya di atas rata-rata. Tapi orang yang istilahnya sukses luar biasa, mereka yang benar-benar menetapkan impiannya, tertulis dan sering kali diucapkan. Dan ada yang menjadi orang terkaya di dunia kesekian puluh gara-gara seperti itu. Jadi impian itu penting. Kenapa? Diucapkan itu penting. Kenapa? Nah, kinerja kita sebenarnya gini. Sebelum ke energi, sebelum kita bahas energi lebih lanjut, nah ini kinerja kita sebenarnya. Ini otak kita, di atas ada alam sadar ya, alam sadar atau otak sadar, alam sadar, dan di bawah alam bawah sadar.
alam bawah sadar. Pernah nggak melihat anak kecil tiba-tiba bisa usia 4 tahun udah hafal Al-Quran? Ada nggak istilahnya orang yang istilahnya anak kecil usia 4 tahun udah bisa berbahasa Inggris, sudah bisa berbahasa apapun? Secara ininya lah, secara candanya. Kalau di Inggris usia 1 tahun itu udah bisa bahasa Inggris, usia 2 tahun itu udah bisa bahasa Inggris kan? Secara candanya. Kenapa kok bisa seperti itu? Dan ada juga banyak orang Indonesia yang udah bisa bahasa Inggris dari usia kecil. Ada juga kan istilahnya Gen Halilintar yang paling kecil kan, yang paling busuk, bahasanya pakai bahasa Inggris kan? Iya, benar. Kenapa coba? Kenapa coba? Tahu nggak alasannya kenapa? Karena anak kecil itu di usia 0 sampai 4 tahun alam bawah sadarnya terbuka. Jadi tanpa diinput dulu ke alam sadar, langsung ke inputnya ke alam bawah sadar. Makanya apapun yang dia dengar, apapun yang dia lihat, itu langsung ke alam bawah sadar. Dan kekuatan alam bawah sadar ini 88%. Yang sedangkan alam sadar 12% untuk menentukan kehidupan kita. Jadi yang paling itu penting alam bawah sadar. Nah setelah 4 tahun barulah anak kecil bisa berpikir. Jadi masuk dulu ke alam sadar, baru ke alam bawah sadar. Nah mulai di sini, contoh ada anak kecil yang istilahnya dididik dari kecil dia harus berkerudung. Berkerudung itu kewajiban. Berkerudung itu ini dan sebagainya. Ada yang di video, siapa ya namanya? Pokoknya anak kecil disuruh lepas kerudung kan nggak mau. Nangis. Kenapa? Karena gini karena didiknya di sejak kecil seperti itu harus berkerudung. Karena itu kewajiban, karena ini dan sebagainya. Itu didikan orang tua, program orang tua. Ketika dilepas nggak mau, kenapa? Karena di alam bawah sadarnya udah tertanam bahwa berkerudung itu kewajiban. Akhirnya apa? Ketika ada yang input ke alam sadar, bahwa istilahnya udah lepas aja nggak apa-apa kok, kamu kan masih kecil, kamu kan belum ada ini kewajiban dan sebagainya. Enggak, cewek ini gini. Akhirnya apa? Tertolak. Begitupun kita, kalau misalkan kita ingin kenapa kok kebiasaan kita susah dirubah? Misalkan kita contoh tadi kan tiba-tiba harus bermimpi besar. Nah ketika bermimpi besar ini secara logika masuk. Oh iya ya harus tertulis, oh iya ya harus ini. Kenapa harus tertulis? Misalkan contoh, kenapa harus tertulis? Misalkan kita naik taksi. Terus kemudian ditanya, Pak mau kemana? Oh kemana aja bebas, terserah Bapak. Kira-kira dibawa kemana? Ya kemana aja. Nah, kira-kira diturunkan di mana? Di mana aja kan? Rumah Curug. Kalau misalkan gak di tempat tadi, ya di mana aja sampai dia habis uangnya. Kalau misalkan gak di mana aja, kalau misalkan cewek bisa aja dibawa ke semak-semak. Tapi itu. Betul ya? Kaos. Nah itu. Atau misalkan kita naik pesawat lah, pengen ke Singapura, Pak saya pesen tiket Singapura. Terus kemudian gak ditetapkan tanggalnya, mau tanggal kapan Pak, untuk hari apa dan sebagainya. Terus kemudian kita nggak ditetapkan, bebas aja terserah Mbak. Kira-kira gimana? Dikasih nggak? Iya. Nah secara logikanya seperti itu. Nah secara logika masuk, tapi kalau alam bawah sadar nggak masuk. Kenapa? Karena kita belum terbiasa memiliki impian besar. Padahal kalau misalkan bisa masuk ke alam bawah sadar, ini kekuatannya bisa sampai 88%. Dan di sini muncullah energi. Dan pada mata kita, kalau misalkan pakai mikroskop, itu energi itu seperti bergelombang terus-menerus, bergantian terus-menerus. Ketika energinya positif, ini narik energi yang serupa. Bayangkan. Nah, di alam bawah sadar ini barulah tindakan muncul. Tindakan kita akan besar, tindakan kita akan luar biasa. Kalau misalkan alam bawah sadarnya udah benar-benar luar biasa. Tapi ini nggak bakal masuk ke alam bawah sadar. Kalau misalkan input alam sadar, kan kalau misalkan di alam bawah sadarnya udah tercipta hal-hal yang jelek, hal kebiasaan yang tidak baik dan sebagainya, gitu kan. Nah, perlu yang input ke alam sadar dulu. Input ke alam sadarnya pastikan yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita ucapkan adalah hal-hal yang positif, yang menuju impian kita. Supaya apa? Supaya masuk ke alam bawah sadar. Kenapa impian perlu diucapkan terus-menerus? Supaya apa? Supaya masuk ke alam bawah sadar. Kenapa harus impian itu harus ditulis? Supaya masuk ke alam bawah sadar. Dan kita harus input terus-menerus. Karena ini nggak bakal masuk. Kenapa? Karena di alam bawah sadar kita nggak yakin bahwa impian yang besar itu bisa tercapai. Orang istilahnya tadi Kang Nanda cuma berapa bulan? 2 bulan cuma 18 member kok. Apalagi harus sebulan lebih mobilio. Nah, jadi alam bawah sadarnya masih ini. Kalau misalkan impian kita masih terlihat jauh,
Sebenarnya yang bermasalah apa? Yang bermasalah diri kita. Kalau misalkan kita udah nggak bermasalah dengan diri kita, kalau misalkan alam bawah sadar kita udah dahsyat, udah biasa menetapkan impian, udah biasa istilahnya mencapai impian-impian besar, maka impian seperti itu udah biasa, gitu. Karena belum terbiasa, akhirnya apa? Seakan-akan nggak mungkin ini bisa tercapai. Jadi kita harus input ke alam sadar kita hal-hal yang positif, hal yang positif yang menuju impian kita. Kita harus bertindak ke situ. Kita harus paksakan dulu. Contoh misalkan kita bangun tidur biasa kesiangan. Terus misalkan kita pengen istilahnya nyoba tahajud, mungkin dari hari pertama, hari kedua tahajud, hari ketiga bisa enggak. Atau misalkan mungkin hari pertama, hari kedua kita masih ngantuk-ngantuk, tapi kita maksa terus. Akhirnya apa? Jadi kebiasaan. Soalnya apa? Udah terbiasa, udah masuk ke alam bawah sadar. Kadang-kadang kita tanpa dibangunkan juga, tanpa pakai alarm juga, kadang-kadang kita bangun. Nah ketika saya MTS, ketika saya masih pesantren, jadi setiap sebelum subuh saya udah pasti di masjid. Kenapa? Udah masukin ke alam bawah sadar. Karena saya waktu masih pesantren, intinya apapun yang diucapkan guru, saya sami'na wa ta'na. Jadi ikuti aja langsung. Misalkan tahajud, saya tahajud. Misalkan gini supaya kita bangun, lakukan itu. Dan alhamdulillah hikmahnya banyak. Nah kenapa kok bisa bangun sebelum subuh? Karena di alam bawah sadarnya kita terbiasa. Jadi dengan sendirinya kita terbangun. Karena energinya 88%. Nah kira-kira kita pengen perubahan nggak? Pengen perubahan nggak? Pengen perubahan. Kira-kira pengen nggak tercapai impian? Pengen man. Pengen tercapai impian. Nah tadi apa? Tuliskan impian kita, dan impian itu harus besar. Dan kita biasakan input ke alam bawah sadar kita. Dengan apa? Ucapan setiap hari saya presentasi 10 Desember mau video, 10 Desember mau video, 10 Desember mau video, dan tercapai tanggal 1 Desember mau video. Setiap hari saya presentasi. Dan kemudian ketika saya lemah, ketika saya down, saya ingat lagi impian saya. Saya input lagi ke alam bawah sadar saya. Saya harus dapat mobil 10 Desember. Masa seperti ini terus bergerak lagi. Makanya baru tidur 2 jam, tidur sejam, berangkat lagi, prospek lagi, presentasi lagi. Waktu ke rumah Kang Andar belum tidur cuma 14 menit langsung bangun kan Kang Andar, langsung presentasi tengah malam. Nah itu karena udah terinput dalam bawah sadar. Apa jadi tindakan kita. Nah di tindakan inilah energi kita. Energi ini akan mendatangkan energi yang sama. Tiba-tiba misalkan orang yang contoh, misalkan kita pengen mendapatkan leader yang luar biasa, yang bisa membangun jaringan kita menjadi besar. Berarti apa? Energi kita harus sama ke situ. Dan di sini mulai energi. Depan kita energi semua. Nah kalau misalkan kita udah terbiasa dengan impian besar, udah sering dimasukkan ke input alam bawah sadar, tiba-tiba kok ada calon leader yang luar biasa, yang dahsyat, yang tiba-tiba mengembangkan bisnis kita, wah cepetan luar biasa. Cepetnya luar biasa. Kang Erni tiba-tiba bulan ini bisa tembus 5 juta. Dan itu bukan kebetulan. Karena dia udah mulai berubah paradigmanya. Udah mulai berubah hal yang dia fokuskan. Yang tadinya musingkan buat nikah, jadi yang tadinya fokuskan buat sehari-hari, yang tidak cukup buat sehari-hari, akhirnya fokuskannya untuk impian. Fokusnya untuk masa depan. Akhirnya tercapailah impiannya satu persatu. Boleh kerasa nggak, Di? Alhamdulillah. Nah ini penting, jadi alam bawah sadar kita harus supaya tindakan kita oke. Akhirnya dengan sendirinya tiba-tiba impian kita capai. Nah kalau misalkan nggak tercapai gimana? Setidaknya kalau misalkan belum 100%, memang nggak bakal tercapai. Tapi ketika kita memiliki impian, misalkan menggapai awal, setidaknya kalau misalkan kita jatuh masih di atas bintang-bintang, seperti itu. Ini nggak usah takut untuk bermimpi harus besar-besarnya. Orang bermimpi nggak ditagih bayaran kan, no problem kan. Yang penting kita memiliki impian dulu yang besar. Tuliskan dulu, insya Allah lah. Kalau misalkan kita memiliki impian yang besar, bisa tercapai, insya Allah. Yakin dulu. Kita nggak bakal tahu istilahnya impian kita bisa tercapai atau tidak. Nggak akan tahu. Kenapa? Karena yang memiliki waktu Allah, yang punya waktu Allah, yang akan mewujudkan siapa? Allah juga. Jadi masalah waktu serahkan Allah, kapan suksesnya, kapan tercapainya terserah Allah. Yang penting kita memaksimalkan potensi yang dalam diri kita. Kita memaksimalkan potensi ini dulu. Inilah tugas kita. Seperti hanya kalkulator. Kalau misalkan kalkulator pengen hasilnya 10.000, berarti kita harus seperti apa? Kita harus input. Misalkan input 5.000.
input 5.000 untuk menjadi 10.000 nanti dikali 2, atau misalkan ditambah lagi 50.000 dan sebagainya. Nah inilah tugas kita untuk melakukan itu, bertindak itu. Nah maka akan muncul hasil. Jadi hasil itu nggak sembarangan, nggak kebetulan, itu tergantung yang kita input. Kebayang ya? Kira-kira siap menggapai impian? Siap. Masih ada yang belum yakin dengan impiannya? Yakin. Dia yakin tak? Yakin. Enggak, kira-kira ente impiannya kapan? Akhir April insya Allah. Akhir April Tanggal 30. Iya, tanggal 30. 30 April 2019. Nah ketika nggak tercapai, oke wah saya akan malu kalau nggak tercapai. Nah jangan lihat impian kita itu, takar impian kita itu dengan orang yang tidak berani bermimpi. Jangan lihat takar hasil kita dengan orang yang tidak bergerak. Kenapa nggak ada untungnya? Tapi lihatlah ketika misalkan kita memiliki impian yang besar, terus kemudian kita bertindak ke situ, maka tiba-tiba kita udah berubah. Yang tadinya kebiasaannya negatif, misalkan yang tadinya udah nyaman, biasa nonton TV atau misalkan pegang HP nggak ada manfaatnya, atau misalkan kita main-main dan sebagainya, ini apa berubah? Kebiasaan tersebut itu udah perubahan. Dan itu orang nggak akan lihat itu, orang hanya lihat hasil. Dan ingat tadi ketika misalkan kita bermimpi mencapai awan, terus jatuh pun setidaknya kita masih di atas puncak. Jadi tinggal sedikit lagi untuk mencapai impian, karena hidup itu bagaikan piramida, kita pengen di bawah atau di atas. Yang di atas itu orang yang negatif, yang di atas itu orang miskin. Yang di bawah ini, yang di bawah orang negatif, orang miskin, orang yang pesimis, orang yang seperti apa? Ini kebanyakan orang di bawah seperti ini. Kenapa? Karena mereka negatif, kenapa mereka miskin? Karena mereka negatif, karena mereka pesimis, mereka nggak bertindak dan sebagainya, mereka hanya bisa menjadi penonton. Tapi ketika kita bergerak menuju ke atas, maka emang hambatannya lumayan, akan ada ucapan di orang-orang yang di bawah ini. Tapi kalau misalkan kita melangkah, setidaknya kita udah berubah. Kita melangkah lagi, setidaknya kita udah berubah. Dan kita kalau misalkan pengen melihat hasil, jangan melihat yang di bawah, tapi lihat yang di atas. Nah, jangan takar hasil kita kepada orang yang di bawah, jangan lihat kepercayaan diri kita sama orang yang nggak percaya diri. Gitu. Nanti insya Allah impian kita tercapai. Kira-kira udah tergambar ya. Intinya impian harus tercapai, impian harus diwujudkan insya Allah. Intinya tidak ada yang kebetulan, bahwa semuanya memiliki energi. Tadi H2O, ya. Misalkan air ada H2O, H2O. Terus kemudian diri kita ada energi ujung-ujungnya, terus kemudian bumi ini ujungnya energi juga. Coba searching aja di ahli fisika dan sebagainya, yang ahli inilah fisika kuantum atau misalkan fisika modern itu menyebutkan itu. Cek aja, atau misalkan searching tentang vibrasi, searching tentang hukum law of attraction, searching tentang istilahnya kekuatan impian, tentang hukum pengulangan, itu ada. Afirmasi. Afirmasinya nih. Ya. Kalau kegagalan itu energi bukan? Ya itu sama. Jadi kalau misalkan kenapa kita gagal? Coba kenapa kita gagal? Karena kita berpikir hal yang negatifnya gitu. Jadi masih ada apa keyakinan kita masih belum full. Jadi kegagalan juga nggak kebetulan, Kang Hendar. Dan kegagalan jangan kita takuti juga. Kalau misalkan kita takut dengan kegagalan, justru itu yang mendekatkan kita dengan kegagalan. Nah di situ muncul vibrasi takut. Energinya berapa, Rik? Vibrasi takut minusnya berapa, Rik? Energi takut kan kalau misalkan di vibrasi itu minimum energi itu sekitar berapa, Rik? 40, 60? Nah kalau misalkan vibrasi takut itu sekitar berapa? Sekitar 20 lah. Nggak tahu berapa. Yang penting ini kalau misalkan takut, ini udah benar-benar minus. Nah di bawahnya lagi ada putus asa, cemas. Ada di bawahnya lagi udah nggak tahu mau melakukan apa. Jadi dia udah nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Nah ketika dia udah nggak tahu mana yang benar mana yang salah, rasa takut ada, rasa cemas ada, rasa serakah ada, rasa sombong ada, dan sebagainya. Nah itulah yang menarik semakin banyak kegagalan dalam hidupnya.
Nah, ketika misalkan contoh Kang Hendar misalkan masih ada rasa sombong, atau misalkan nggak tertutup diri, atau misalkan Kang Hendar serakah, ada sifat serakah, atau misalkan ada sifat misalkan takut, atau misalkan putus asa dan sebagainya, atau misalkan malu dengan kesalahan sendiri, itu energi negatif. Gimana Kang Hendar? Ya gimana sih? Itu jadi minus gitu ya gitu ya. Jadi kan coba misalkan Aino sekarang masih gagal, kenapa? Ada nggak pikiran rasa takut gagal? Kalau misalkan ada, wajar kalau misalkan kita gagal, karena itu energi, rasa takut itu energi. Dan kalau misalkan di buku Rahasia Magnet Rezeki itu rasa takut itu sekitar -4 kalau nggak salah, -4. Nah kalau misalkan kita berhadapan dengan orang yang minus lagi, misalkan contoh orangnya tertutup, gak mau terbuka dengan 1, kita jadi -5. -5 itu di bawah takut. Jadi ada lagi rasa takut. Kalau -6 ada rasa yang namanya putus asa. Ketika misalkan kita gaul dengan orang yang istilahnya serakah, dengan orang yang serakah, terus kita punya rasa takut, takut gagal dan sebagainya, terus bersama dengan orang yang serakah, hanya berpikir untuk diri sendiri. Akhirnya apa? Jadi -6. -6 itu ada apa? Putus asa. Kayaknya kita nggak mau mengembangkan bisnis ini lagi. Makanya kalau misalkan kita memiliki rasa takut gagal, kita harus bersatu dengan orang yang memiliki sifat positif. Nah, yang positif minimal positifnya 5 atau positif 6. Nah, misalkan positif 6 contoh. Positif 6 itu rasa cinta, membimbing dengan tulus, membimbing dengan setulus hati. Terus kemudian ya gitu loh. Nah, akhirnya apa? Setidaknya kalau misalkan kita kalau kita -4, terus kemudian bersatu dengan +6, kita jadi +2. Jadi energi kita masih kita positif. Ada nggak yang coba misalkan Aina kayak di pagi hari kita coba misalkan pagi hari berdoa, misalkan alhamdulillahirobbilalamin yang itu kan itu makna syukur kan gitu. Terus kemudian coba tahajud, coba doa dan sebagainya. Terus kemudian ubah rasa kita, seakan-akan happy aja lah. Apa istilahnya, langsung bawa happy, gak usah fokuskan ke hal yang negatif, gak usah fokuskan ke hutang, gak usah fokuskan ke hal-hal yang membuat rasa kita tidak enak. Terus coba misalkan spiritualnya diperbaiki. Coba lihat hari itu apa yang terjadi. Insya Allah ada keajaiban. Ada keajaiban apa aja? Tiba-tiba ada aja keajaiban. Tiba-tiba banyak hal-hal yang membuat kita bahagia. Atau misalkan kita coba di pagi hari udah ingat ke hutang, di pagi hari udah membuat rasa kita negatif, atau di pagi hari udah istilahnya memikirkan masalah. Mungkin yang muncul di hari tersebut masalah lagi. Yang tambah ruwet. Karena memang itu polanya seperti itu. Ada dia kan ada. Tapi yakin tuh impian bisa tercapai? Insya Allah yakin ya. Aku yakin. Tapi misalnya, saya pernah nyampein ke Andi kemarin, di pesan. Suatu saat, ketika misalkan orang lain muncul, mungkin sorakannya tidak terlalu meriah, tapi ketika kita muncul, tim kita yang muncul, meriahnya luar biasa. Kok bisa Andi? Kita vibrasikan ke sana dan kita lakukan tindakan itu ke sana, dan kita lakukan tugas tadi misalkan yang 7 hal dan sebagainya kan di-share jadi di-share. Nah ini saya duplikasi ke Andi, nah Andi duplikasi lagi ke yang lain. Insya Allah suatu saat ketika tim kita yang muncul, meriahnya tepukannya luar biasa. Nah apalagi kita semuanya kebanyakan anak muda, jadi kita harus kreatif. So Kang Fajar misalkan masih belum closing, mungkin masih yang bermasalah ada di rasa ini, rasa ini. Rasa takut lah, rasa cemas lah, atau misalkan putus asa lah, atau misalkan kita malu dengan diri kita sendiri bahwa kita ini nggak bisa, bahwa kita ini misalkan kita duduk di sini, diam di base camp, tapi kita nggak closing, yang lain lihat closingan, terus kita malu dengan diri kita nggak bisa closing, itu energi negatif, energinya plus negatif 5, udah lebih dari takut. Akhirnya apa? Ketika negatif 5, rasa takut muncul betul. Ada nggak rasa takut? Akhirnya apa? Rasa cemas muncul. Akhirnya apa? Rasa misalkan serakah muncul. Nah, orang istilahnya itu diberian jaringan, itu diberian jaringan. Ada nggak muncul? Terus mulai tertutup lah dengan diri kita. Itu -1 tertutup, nggak mau belajar lagi akhirnya nggak mau terbuka lagi dengan yang lain. Nah, ketika misalkan kita malu, jadi jangan malu, kita coba rubah rasa itu menjadi rasa yang positif. Udah ya?
Ada nggak solusinya? Ada yakin buka bisa. Nah setelah terbuka kan akhirnya ada solusi kan dikit-dikit. Nah itulah intinya. So coba impian kita tuliskan, terus kemudian kita ucapkan terus menerus, terus kemudian kita yakin aja dulu. Tiba-tiba ide-ide setiap pagi atau setiap malam tiba-tiba muncul. Kita harus melakukan ini, dan itu harus kita lakukan. Kenapa? Karena kalau misalkan kita lakukan itu akan mendekatkan diri kita dengan impian kita. Tapi kalau misalkan kita nggak melakukan ide yang tiba-tiba muncul itu, maka impian kita akan lama lagi terwujud. Sok tiba-tiba muncul lah, sok coba aja impian kita perbesar, terus kemudian kita tuliskan, kita tetapkan tanggalnya dan sebagainya, tiba-tiba ada aja ide-idenya muncul. Ide-idenya harus melakukan ini, harus melakukan ini. Dan kalau kita lakukan terus-menerus, ide yang ada di dalam otak kita, tiba-tiba impian kita itu lebih cepat tercapainya. Sok deh, nanti tiba-tiba ada pikiran harus gini, ada kan? Nah itu muncul. Tapi kalau misalkan tidak kita lakukan segera, akan lama suksesnya. Karena alam itu suka dengan kecepatan, cepat tanggap. Alam itu suka kecepatan. Misalkan contoh, kita lagi liatin orang yang main poli, terus kita rubah vibrasi kita, rasanya seneng main poli, terus kemudian kita deketin, tiba-tiba kita diajak main. Setelah diajak main selesai, terus kemudian kita vibrasinya udah oke, terus kemudian mereka melirik ke belakang, nah kita lari ke sana, tiba-tiba jadi keluarga, tiba-tiba diajak bisnis, tiba-tiba diajak apa. Tapi kalau misalkan kita udah negatif di awal, nggak cepet tanggap, mungkin akhirnya nggak akan jadi relasi bisnis. Kebayang nggak? Cepet tanggap, karena alam semesta pengen respon kita cepet. Jadi alam akan memberikan sesuai dengan apa yang energi yang kita keluarkan. Coba. Contoh. Besari, inget ya di kelas Darkness of Life tentang misalkan dia menemukan jodoh, menemukan jodoh kan gitu kan? Itu dituliskan kan istilahnya yang saya pengen contoh, misalkan saya lagi negatif waktu itu tahun 2017, misalkan saya ratusan juta, cuma nggak dituliskan waktu itu ya. Hutang ratusan juta, terus kemudian orang yang saya cintai tiba-tiba menikah dengan orang lain. Terus apa lagi? Pokoknya udah minus banget. Udah sama minus, mobil udah sama, kalau dibaratkan itu udah jatuh ke tempat tangga pula kan. Nah, tapi gimana kok bisa? Tetap sampai masih. Tapi gimana kok bisa bangkit? Nah waktu itu saya coba lagi terapkan ilmu ini. Ilmu misalkan menetapkan impian, terus istilahnya coba aktif menuju ke impian tersebut. Nah saya misalkan contoh, karena saya lagi down, lagi butuh orang istilahnya yang mensupport, butuh cewek yang mensupport kan. Tadi saya ikutin beberapa cewek, dan ternyata kok kurang serp ya. Nah nanti kurang serp. Akhirnya apa? Yang tadinya dijanjiin bulan November kita jalan ke sini, jalan ke sini, padahal utang juga masih banyak. Orang yang lagi utang itu banyak. Akhirnya saya lepas dan saya pesankan, ya Allah, istilahnya jangan saya yang chat jodoh saya, tapi jodoh saya usahakan yang chat saya. Saya berdoa gitu, dan saya melakukan vibrasi itu, dan saya melakukan apa yang harus saya lakukan ketika misalkan terjadi pernikahan itu. Dan saya anggap seakan-akan kan menurut saya nulis tanggal 8 Agustus 2018 menikah, padahal jodoh juga belum ada, padahal masalah juga belum beres. Udah nggak apa-apa lah, tulisin aja jodoh gitu ya. Terus kemudian saya beli kasur, terus saya bikin template, saya bikin kartu undangan sendiri supaya saya bisa lihat setiap hari. Dan saya anggap itu seakan-akan itu udah nyata. Dan apa yang terjadi dalam waktu 1 minggu tiba-tiba ada yang chat, dan yang terjadi. Kalau misalkan secara logika nggak mungkin. Waktu itu saya benar-benar bahagia kok, tiba-tiba kan dia orangnya, kalau misalkan diceritain ya, sejak MTS, kalau pas pertama dia masuk MTS, pas pindahan MTS itu semua cowok ribut semua. Terus pas pulang sekolah lihat SMS itu lebih dari 50 SMS, dan itu mereka pengen kenalan sama dia, tapi dia nggak mau gitu. Jadi saya nggak mau. Nah, dari dulu juga nggak pernah pacaran, nggak mau pacaran. Ya saya menjagalah Islami kayak gitu. Terus kemudian kan sebelum saya ke rumahnya itu kan udah banyak yang mau juga, ustadznya juga mau datang mau ngelamar.
tapi kok kenapa tetap mau sama saya. Nah, jaga ini vibrasi kita supaya positif. Bahkan saya pernah mengalami yang namanya keajaiban yang tadinya harus bayar mobil itu kan 11 tanggal 11 Februari waktu itu 2017 ya 2018 11 Februari 2018 saya harus bayar mobil 11 Februari 2018 dan itu udah lewat dan uangnya belum ada 1% pun di ATM pun nggak ada. Yang Yaris. Di ATM nggak ada kan, cuma 50.000 di ATM, cuma 50.000. Terus dicek, nggak tahu tanggal 13 kalau salah, tanggal 13 Februari dicek sama sama istri saya yang sekarang, sama istri saya dicek, kalau misalkan serius, usahakan jangan sampai bulan Maret kesininya, usahakan secepatnya, karena Ustadz Ana mau datang, takutnya ada pembicaraan serius dengan abah dengan bapak saya gitu. Nah itu tanggal 13. Tadinya saya ya udah awal Maret insya Allah saya maksain ke sana. Tapi kalau misalkan awal Maret udah sama kondisi minus, terus kesana sama siapa? Ya sebagainya. Terus Kang Al tiba-tiba tanggal 16 Februari katanya 16 Februari mau ke sana, mau ke Jogja. Ya udah ini sama Kang Al, jadi Kang Al coba barengan aja. Nah tanggal 15 Februari kalau nggak salah, 15 Februari ada teman saya yang orang tua teman yang meninggal. Saya nggak punya duit. Saya pinjam ke Kang Al, pinjam 150.000 buat ngelayan, tapi nggak ada 100.000 ya udah 100.000. Saya jemput teman-teman saya, terus kemudian ngelayan. Nah dari situ, terus kemudian sama Kang Al dia ini belum ganti oli, sebelum kesana ganti oli dulu, udah ganti oli. Dan itu udah diteleponin sama leasing, harus bayar hari Jumat maksimal harus bayar, terus diteleponin. Nah tiba-tiba dalam waktu cepat kita di tanggal 17, tanggal 18, tanggal 16 kan tanggal 15 berangkat ke Jogja, tanggal 16 itu udah terkumpul sekitar 7 juta. Itu jam satuan, dalam sehari setengah terkumpul 7 juta. Dan tengah malam kan ini ditransfer 0,3 juta buat bayar utang, bayarinnya leasing. Terus tengah malam dicek itu udah sekitar enggak, sekitar ya adalah 5 jutaan. Dan ini terus bertambah. Terus kemudian di bulan Desember, tahu kan gaji minus gimana? Tadi sejarahnya. Tahu di rekening cuma 700.000, tiba-tiba di rekening ada tahu-tahu ada 3 juta, 4 juta, terus ini 3 juta. Itu keajaiban. Jadi kita coba rubah vibrasinya. Cobalah praktekkan. Karena saya udah pernah mempraktekannya. Coba praktekkan dan terus lakukan. Ya, salah. Coba karena udah banyak juga, dan banyak juga yang saya udah mempraktekkan berubah tapi lupa lagi. Memang kalau misalkan itu harus berulang-ulang, dan kenapa saya ulangi lagi supaya saya juga ingat lagi gitu, itu yang paling penting.